Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faisal Gotubi, NIM 1816002229. Saya akan menjelaskan tentang sistem persediaan dan produksi. Deskripsi persediaan menurut C. Rawlinson Wonger, Philip E. Fest, dan Carl S. Warren. Persediaan atau inventories digunakan untuk mengartikan barang dagang yang disimpan untuk dijual dalam operasi normal perusahaan dan bahan yang terdapat dalam proses produksi atau yang disimpan untuk tujuan itu. Menurut Mulyadi, dalam perusahaan manufaktur, persediaan terdiri dari persediaan produk jadi, persediaan produk dalam proses persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, persediaan bahan habis pakai pabrik, persediaan suku cadang. Dalam perusahaan dagang, persediaan hanya terdiri dari satu golongan, yaitu persediaan barang dagangan yang merupakan barang yang dibeli untuk dijual kembali. Dari beberapa pengertian persediaan tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa persediaan adalah sejumlah komoditas yang disimpan guna memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang. Untuk tujuan sistem informasi akuntansi persediaan, yang pertama memberikan informasi mengenai persediaan dimulai dari pengakuan sampai proses penerimaannya dengan prosedur yang baku. Yang kedua, memberikan informasi mengenai alur persediaan yang ada sehingga pemerintah daerah dapat menghitung tingkat pengendalian yang diperlukan. Yang ketiga, pengendalian persediaan sehingga persediaan dapat diperhitungkan secara ekonomis keberadaannya. Pencatatan persediaan ada dua metode, yakni metode mutasi persediaan atau perpetual inventory method yang disebut sebagai sistem perpetual karena pencatatan akuntansinya dilakukan secara kontinu atau perpetual baik untuk pencatatan jumlahnya maupun biayanya atau harga pokoknya. Yang kedua, metode persediaan fisik atau physical inventory method disebut sistem periodik karena perhitungan jumlah dan nilai persediaan hanya akan diketahui pada akhir periode saja untuk penyiapan pembuatan laporan keuangan. Sistem perpetual atau perpetual inventory system. Sistem persediaan perpetual adalah sistem yang menyelenggarakan pencatatan terus-menerus yang menelusuri persediaan dan harga pokok penjualan atas dasar harian. Perkiraan persediaan didukung dalam kartu-kartu pembantu persediaan atau kartu persediaan. Kartu persediaan digunakan untuk mencatat transaksi setiap jenis persediaan, memuat nama barang, tempat penyimpanan barang, kode barang, dan kolom-kolom yang dipakai untuk mencatat transaksi adalah tanggal pembelian, penjualan, dan sisa atau saldo persediaan. Fisik atau periodik adalah sistem di mana harga pokok penjualan dihitung secara periodik dengan mengandalkan semata-mata pada perhitungan fisik tanpa penyelenggaraan catatan hari ke hari atas unit yang terjual atau yang ada di tangan. Sistem fisik digunakan untuk menentukan jumlah kuantitas persediaan barang dan dilakukan pada akhir periode akuntansi. Cara perhitungan harga pokok penjualan dilakukan seperti yang ada di bawah berikut ini adalah pengertian siklus produksi. Siklus produksi adalah serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengolahan data yang berkaitan dengan proses pembuatan produk dan terjadi secara terus-menerus. Keberadaan sistem informasi akuntansi sangat penting dalam siklus produksi. Dengan sistem informasi akuntansi membantu menghasilkan informasi biaya yang tepat dan waktu kerja yang jelas untuk digunakan sebagai masukan bagi pembuat keputusan dalam perencanaan atau produk jasa yang dihasilkan, berapa harga produk tersebut. Siklus produksi. Peranan akuntan perusahaan dalam kegiatan siklus produksi umumnya berada pada siklus akuntansi biaya. Namun, peranan lain tetap dituntut kepada mereka untuk saling berkoordinasi dengan siklus lain. Informasi yang akan masuk ke siklus produksi dari siklus lain yaitu yang pertama, siklus pendapatan, menyediakan informasi mengenai order customer dan perkiraan penjualan untuk digunakan dalam perencanaan produksi dan persediaan. Yang kedua, siklus pengeluaran, menyediakan informasi untuk memperoleh bahan mentah dan mengontrol pengeluaran lain yang termasuk overhead pabrik. Yang ketiga, siklus penggajian, menyediakan informasi tentang biaya karyawan dan ketersediaannya.
Siklus produksi yang pertama, desain produk. Langkah pertama dalam siklus produksi adalah desain produk. Tujuan aktivitas ini adalah untuk merancang sebuah produk yang memenuhi permintaan dalam hal kualitas, ketahanan, dan fungsi, dan secara simultan meminimalkan biaya produksi. Yang kedua, perencanaan dan penjadwalan. Langkah kedua dalam siklus produksi adalah perencanaan dan penjadwalan. Tujuan dari langkah ini adalah mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien untuk memenuhi pesanan yang ada dan mengantisipasi permintaan jangka pendek tanpa menimbulkan kelebihan persediaan barang jadi. Yang ketiga, operasi produksi. Langkah ketiga dalam siklus produksi adalah produksi atau produksi aktual dari produk. Cara aktivitas ini dicapai sangat berbeda di berbagai perusahaan. Perbedaan tersebut berdasarkan jenis produk yang diproduksi dan tingkat otomatisasi yang digunakan dalam proses produksi. Yang keempat, akuntansi biaya. Langkah terakhir dalam siklus produksi adalah akuntansi biaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Rosida dengan NIM 181600224 akan menjelaskan mengenai sistem akuntansi biaya. Dalam sistem akuntansi biaya dibagi menjadi dua, yaitu sistem akuntansi biaya itu sendiri dan sistem pengawasan produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Rosida dengan NIM 181600224. Fungsi yang terkait dalam sistem pengawasan produksi adalah yang pertama, fungsi penjualan, yang kedua, fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, yang ketiga, fungsi produksi, yang keempat, fungsi gudang, yang kelima, fungsi akuntansi biaya. Jaringan prosedur yang membentuk sistem pengawasan produksi adalah prosedur order produksi, prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang, prosedur pencatatan jam tenaga kerja langsung, serta prosedur produk selesai. Sistem akuntansi biaya. Sistem akuntansi biaya adalah jaringan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyajikan laporan biaya. Dalam perusahaan manufaktur, sistem akuntansi biaya merupakan prosedur untuk mengumpulkan dan menyajikan biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi dan umum. Dokumen yang digunakan dalam sistem pengawasan produksi adalah sistem order produksi, daftar kebutuhan bahan, daftar kegiatan produksi, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, bukti pengembalian barang gudang, kartu jam kerja, laporan produk selesai, bukti memorial, dan bukti kas keluar. Catatan yang digunakan dalam sistem akuntansi biaya adalah yang pertama, jurnal pemakaian bahan baku. Jurnal ini merupakan jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat harga pokok bahan baku yang digunakan dalam pengawasan produksi. Yang kedua, registrasi bukti kas keluar. Registrasi bukti kas keluar digunakan untuk mencatat biaya overhead pabrik, biaya administrasi dan umum. Yang ketiga, jurnal umum. Dalam jaringan prosedur yang membentuk sistem. Jaringan prosedur yang membentuk sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur yang pertama adalah prosedur order produksi, yang kedua prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang, yang ketiga prosedur pengembalian barang gudang, yang keempat prosedur pencatatan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung, yang kelima prosedur produk selesai dan pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik, yang keenam prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, serta beban pemasaran. Pengendalian internal. Unsur pengendalian internal yang ada pada sistem akuntansi biaya dirancang dengan merinci 3 unsur pokok. Yang pertama, organisasi. Organisasi berfungsi mencatat biaya harus terpisah dari fungsi produksi. Yang kedua, fungsinya pencatatan biaya harus terpisah dari fungsi yang menganggarkan biaya. Yang ketiga, fungsi gudang harus terpisah dari fungsi produksi. Yang keempat, fungsi gudang harus terpisah dari fungsi akuntansi. Yang kedua adalah sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Surat order produksi diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang diotorisasi oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan. Bukti kas keluar diotorisasi oleh fungsi akuntansi keuangan.
Daftar kebutuhan bahan dibuat oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi dan diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Daftar kegiatan produksi dibuat oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi dan otorisasi oleh kepala fungsi produksi, serta kartu jam kerja diotorisasi oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan. Pengendalian internal yang ketiga adalah praktik yang sehat. Surat order Pengendalian internal yang ketiga adalah praktik yang sehat. Surat order produksi, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, bukti kas keluar, dan bukti memorial serta bernomor urut tercetak dan penggunaannya dipertanggungjawabkan. Secara periodik dilakukan rekonsiliasi kartu biaya dengan rekening kontrol biaya dalam buku besar. Secara periodik dilakukan perhitungan persediaan yang ada di gudang untuk dicocokkan dengan kartu persediaan. Ada beberapa bagan alir dari berbagai prosedur yang membentuk sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya. Di antaranya adalah yang pertama, bagan alir dokumen prosedur order produksi. Prosedur order produksi ditunjukkan untuk mengkoordinasikan kegiatan pengolahan produk guna memenuhi pesanan pembeli atau kebutuhan untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua, bagan alir dokumen prosedur permintaan dan pengeluaran barang dagang atau barang gudang. Karena umumnya perusahaan manufaktur menyelenggarakan persediaan untuk bahan bakunya, maka guna mengembalikan bahan baku dari gudang digunakan prosedur permintaan dan pengeluaran barang. Yang ketiga adalah bagan alir dokumen prosedur pengembalian barang gudang. Yang keempat, bagan alir dokumen prosedur pencatatan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung. Berdasarkan rekap daftar upah, bagian jurnal membuat buku memorial sebagai dasar pencatatan distribusi upah dalam jurnal umum. Dengan jurnalnya sebagai berikut: barang dalam proses berada di posisi debit, biaya overhead pabrik sesungguhnya berada di posisi kredit, biaya administrasi dan umum berada di posisi kredit, biaya pemasaran berada di posisi debit, dan gaji dan upah berada di posisi kredit. Bagan alir sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya yang kelima adalah bagan alir dokumen prosedur produk selesai dan pencatatan pembenaan biaya overhead pabrik. Berdasarkan perhitungan biaya overhead pabrik yang dibebankan berdasarkan tarif bagian kartu biaya, membuat bukti memorial sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal umum. Untuk jurnalnya sebagai berikut: barang dalam proses berada di posisi debit, biaya overhead pabrik yang dibebankan berada di posisi kredit. Pendebitan rekening barang dalam proses tersebut dirinci oleh bagian kartu biaya ke dalam kartu harga pokok produk. Bukti memorial digunakan oleh bagian jurnal untuk mencatat harga pokok pesanan yang telah selesai diproduksi ke dalam jurnal umum dengan jurnal. Persediaan produk jadi berada di posisi debit, barang dalam proses berada di posisi kredit. Untuk bagan alir sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi yang keenam adalah bagan alir dokumen prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, biaya administrasi dan umum, serta biaya pemasaran. Berikut ini diuraikan prosedur pencatatan berbagai biaya tersebut yang dibagi menjadi 4 golongan. Golongan pertama adalah prosedur pencatatan biaya berdasarkan dari pemakaian barang gudang. Golongan kedua, prosedur pencatatan biaya berdasarkan dari pengeluaran kas dan yang menggunakan register kas keluar dan jurnal umum. Untuk yang ketiga, prosedur pencatatan biaya berdasarkan dari pengeluaran kas dan yang menggunakan register kas keluar dan bukti kas keluar. Yang keempat, prosedur pencatatan biaya berdasarkan dari biaya pemasaran yang berasal dari depresiasi, amortisasi depresiasi, dan terpakainya pesekot biaya. Untuk bagan alir yang ketujuh, sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya adalah bagan alir dokumen prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, biaya administrasi dan umum, dan biaya pemasaran berasal dari pemakaian barang gudang. Jika fungsi refrigerasi dan pemeliharaan menggunakan suku cadang dan pelumas untuk pemeliharaan mesin pabrik, maka
ini berfungsi, maka ini dikelompokkan dalam biaya overhead pabrik dan dicatat dalam jurnal umum dengan jurnal biaya overhead pabrik sesungguhnya berada di posisi debit, persediaan suku cadang berada di posisi debit, persediaan minyak pelumas berada di posisi kredit. Jika fungsi personalisasi pemakaian bahan bangunan untuk memperbaiki ruang kantor yang rusak, maka jurnalnya sebagai berikut. Biaya administrasi dan umum berada di posisi debit, persediaan bahan bangunan berada di posisi kredit. Jika fungsi pengiriman barang pemakai suku cadang untuk memperbaiki kendaraan truk, maka jurnalnya sebagai berikut. Biaya pemasaran berada di posisi debit, persediaan suku cadang berada di posisi kredit. Yang kedelapan adalah bagian ada dokumen prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, biaya administrasi dan umum, dan biaya pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas yang menggunakan register kas keluar dan jurnal umum. Dalam pembayaran gaji dan upah tenaga kerja tidak langsung, digunakan rekening antara gaji dan upah untuk menjembatani catatan dalam register buku kas keluar dengan jurnal umum dengan jumlah sebagai berikut: biaya overhead pabrik sesungguhnya, biaya administrasi dan umum, dan serta biaya pemasaran berada di posisi debit, sedangkan gaji dan upah berada di posisi kredit. Pencatatan utang yang timbul dari gaji dan upah dicatat dalam register bukti kas keluar dengan jumlah sebagai berikut: gaji dan upah berada di posisi debit, sedangkan bukti kas keluar yang akan dibayar berada di posisi kredit. Untuk bagian analisis sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya yang ke-9 adalah bagian alir dokumen prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, biaya administrasi dan umum, dan biaya pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan menggunakan register buku kas keluar. Biaya yang dibayarkan untuk keperluan fungsi produksi, fungsi administrasi dan umum, dan biaya pemasaran dicatat bagian utang ke dalam register bukti kas keluar berdasarkan bukti kas keluar. Jurnal yang dibuat oleh bagian utang dalam register kas keluar sebagai berikut: biaya overhead pabrik sesungguhnya, biaya administrasi dan umum, serta biaya pemasaran berada di posisi debit, kemudian bukti kas keluar yang akan dibayar berada di posisi kredit. Untuk bagian aliran terakhir adalah bagian alir dokumen prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, biaya administrasi dan umum, dan biaya pemasaran yang berasal dari depresiasi, amortisasi, deflasi, dan terpakainya persekot biaya. Dicatat oleh bagian jurnal di dalam jurnal umum dengan jumlah sebagai berikut: biaya overhead pabrik sesungguhnya, biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran, akumulasi depresiasi aktiva tetap, aktiva tidak berwujud, itu semuanya berada di posisi debit, sedangkan persekot asuransi berada di posisi kredit. Penerbitan rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya, biaya administrasi dan umum, dan biaya pemasaran dirinci oleh bagian kartu biaya dalam kartu biaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imatul Thoyibah. Saya mau menjelaskan tentang sistem sumber daya manusia atau MSDM. MSDM, manajemen sumber daya manusia, merupakan suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, buruh, manajer, atau semua tenaga kerja yang menopang seluruh aktivitas dari organisasi, lembaga, atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen sumber daya manusia. 1. Perencanaan. Pengambilan sebuah keputusan yang sudah diperhitungkan dengan matang. Rekrutmen merupakan suatu proses dalam penarikan kandidat bermutu untuk mengisi posisi-posisi yang kosong. Seleksi, proses menemukan tenaga kerja atau karyawan sesuai dan tepat dari beberapa kandidat yang tersedia. Orientasi, pelatihan, dan pengembangan merupakan suatu proses pembelajaran untuk memperoleh suatu keahlian, peraturan, konsep, atau sikap untuk meningkatkan kinerja pada karyawan. Evaluasi kinerja. Karyawan bisa memperbaiki kesalahan dan belajar supaya bisa melakukan pekerjaan dengan baik, benar, dan cepat. Kompetensi, memberikan penghargaan atau pemberian balas jasa secara langsung atau tidak langsung.
pengintegrasian merupakan aktivitas untuk menyatukan antara kepentingan perusahaan dengan kebutuhan para karyawan. Pemeliharaan merupakan aktivitas untuk memelihara atau bahkan meningkatkan kondisi mental, fisik, dan loyalitas pekerja supaya tercipta adanya kerjasama yang panjang. 9. Pemberhentian. Pemberhentian atau pemutusan kerja (PHK) merupakan pengakhiran suatu hubungan kerja perusahaan dengan tenaga kerja. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのも